Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana bi dhulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya bisyafa' khassana wa habana. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala zat pemilik puji, Allahu Rabbi, zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelahirannya saja telah menggoncangkan dunia, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah. Dan jika bukan karenanya lah dunia ini diciptakan. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim alaihi. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tataruf. Al-Quran mengajarkan manusia untuk bersikap seimbang akan sisi spiritualitas pada tuntunan batin akan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bersikap seimbang untuk pemenuhan materi. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan manusia untuk bersikap seimbang dan tidak berlebihan. Seseorang tidak perlu menyedekahkan hartanya hingga dia bangkrut, akan tetapi jangan pula dia bersikap kikir, karena dengan begitu dia tidak akan mampu untuk berbagi atas sesama. Demikianlah pesan ini disarikan dari Al-Quran yang hendak kami sampaikan setelah ini. Maka dari itu, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran kali ini, izinkanlah kami mensyarahi Al-Quran dengan judul yang dapat menggugah hati para muslimin dan muslimah, yakni konsep moderasi agama dalam Islam, dengan merujuk pada Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan
yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, mengutip buku tafsir ayat-ayat ekonomi oleh Dr. Haji Azhari Ahmad Taigan, Magister Agama, surat Al-Furqan ayat 67 memiliki keterkaitan yang erat dengan makna al-iqtisad dan al-muqtasid, yakni penghematan dan tidak berlebih-lebihan. Artinya, ayat tersebut mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, hemat, dermawan, dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Hamba Allah yang benar-benar mukmin, dia tidak akan melampaui batas dan tidak akan berlebihan dalam membelanjakan harta. Dia tidak akan kikir terhadap dirinya sendiri maupun keluarga. Dia akan mengeluarkan nafkahnya secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tak sampai di situ, ayat ini juga berisi anjuran Rasulullah yang mengajarkan umatnya untuk berhemat dalam mengelola harta. Seseorang yang telah cukup untuk mencukupi kebutuhannya untuk menyisihkan sebagian hartanya guna melakukan amalan sunnah. Misalnya seperti berinfak, akan tetapi tetap dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan, melihat situasi dan kondisi yang dihadapi. Dari segi visi keorganisasian, Nahdlatul Ulama memiliki khitoh yang meliputi tawasud yang artinya moderasi, tawazun yang artinya keseimbangan, dan tasamuh yang artinya toleransi. Dengan sifat moderasi tersebut, umat Islam di Indonesia dijadikan model untuk membentuk masyarakat dan negara yang damai, harmonis, dan demokrasi. Berbagai keistimewaan yang terdapat pada diri manusia semata-mata hanya karena rahmat Allah yang maha luas. Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan Bani Adam. Dan itu tertuang di dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. dan artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan telah kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
mengatakan, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, dalam Mafatih Al-Ghaib, Ar-Razi mengatakan bahwa lafaz hamalnahum memiliki artian bahwa Allah telah membawa dan mengangkat manusia melewati daratan dan juga lautan. Dengan artian bahwa Allah menginginkan manusia untuk dapat menikmati dengan mengambil manfaat dari potensi daratan dan juga lautan. Secara keseluruhan, ayat ini berimplikasi pada seruan untuk senantiasa bersyukur, mengoptimalkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita merupakan cara bersyukur yang paling utama. Dan hal tersebut juga tertuang di dalam tafsir Al-Maraghi yang menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan manusia untuk senantiasa bersyukur dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin pokok dalam penerapan moderasi kali ini, yakni Ilmu yang benar, Emosi yang terkendali, dan kewaspadaan atau hati-hati. Tanpa ketiga poin pokok tersebut, moderasi akan susah atau bahkan mustahil untuk diwujudkan. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, dari penjelasan di atas dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya untuk selalu berbagi akan sesama, karena di sekeliling kita terdapat orang yang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh berlebihan atas segala hal, agar dalam menjalani kehidupan selalu bahagia, mesra, dan sejahtera. Kita mengerti perjalanan hidup kita di zaman ini. Kita berharap meski berat tapi tidak dengan hati. Kita berjuang melawan hawa nafsu yang tidak diundang. Hendak kita sampaikan menuju perubahan. Marilah kita berubah menjadi manusia bertakwa, menjalankan perintahnya, jauhi murkanya, kerjakan amalan sunnah untuk hidup sederhana, keluarkan harta secukupnya, hidup bahagia. Itulah penjelasan yang hendak kami sampaikan. Tentu di dalamnya belumlah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan adalah tempatnya manusia. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Anak lulus sudah ujian. tinggal menunggu siapa yang meminang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baterai